Salam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam. semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya izin melanjutkan materi. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri pertama dan salam hormat juga untuk semua pemateri pada hari ini. Kan ini adalah judul yang dimintakan oleh panitia. Jadi hari ini saya ngebahas tentang obesitas, nggak ada habis-habisnya. Jadi teman-teman yang udah sering ikut seminar saya tentang obesitas, mungkin udah yang kesekian kali, ya semoga tidak bosan dan harapannya tentu bisa mengimplementasikan dalam diet berikutnya gitu ya, sudah menjadi kebiasaan kita. Dan ini dikaitkan dengan kebugaran karena memang kalau ISNA selalu hubungannya adalah dengan kebugaran, dengan prestasi dan dengan olahraga. Saya mewakili dari pengurus pusat Indonesia Sport Nutritionist Association. Agenda kita adalah membahas tentang obesitas dan spektrum kesehatan. Nah, teman-teman semua, kalau kita bicara spektrum kesehatan, ternyata luas sekali spektrum kesehatan. Tinggal kita mau memilih yang mana gitu. Saya pengen berada di bagian mana begitu. Kalau kita bicara hanya sekedar sehat, menurut saya untuk zaman sekarang kalau hanya di posisi sehat, rugi banget gitu. Karena sehat itu sebenarnya hanya masalah kita nggak sakit gitu. Tapi apakah kita ini seorang individu yang bisa melakukan pekerjaan yang darurat, pekerjaan yang tinggi, yang bisa mengikuti ritmenya zaman, tidak ada yang lagi yang disebut sebagai apa namanya pagi siang malam, semuanya pagi begitu ya dalam melakukan aktivitas. Tentu tidak cukup hanya dengan sehat saja. Tidak hanya itu, dalam kita bekerja, dalam keseharian kita, perasaan itu menjadi sangat penting, menunjang kita dalam bekerja. Kalau kita tidak memiliki perasaan sejahtera, tidak memiliki suatu perasaan well-being, maka pekerjaan yang kita lakukan akan mudah untuk mengalami stres. Jadi artinya dalam melakukan pekerjaan kita itu akan menjadi beban, menjadi stres lebih banyak begitu ya. Oleh karena itu di zaman saat ini pun saya mengatakan spektrum kesehatan kita ambillah yang paling tertinggi, capai itu. Karena kalau sudah berada pada spektrum tertinggi, perasaan well-being yang kita miliki itu akan menopang kita untuk bisa melakukan banyak hal, bisa melakukan pekerjaan, apakah terkait dengan aktivitas sehari-hari, juga bisa melakukan olahraga tanpa kelelahan yang berarti. Jadi well-being itu perlu kita miliki. Nah, tentunya semuanya ini ada indikator-indikatornya. Sehat itu indikatornya apa, kemudian bugar itu indikatornya apa. Dan kemudian setelah bugar didapat, baru kita mencoba berlatih untuk membuat persepsi kita menjadi positif. Kesehatan mental kita bisa lebih mudah meningkat ketika kita berada pada situasi bugar. Nah, disitulah kita akan memperoleh kedudukan tertinggi di spektrum kesehatan, yaitu kondisi well-being. Monggo silahkan dipilih mau yang mana kan gitu. Nah, pertama kali kita harus berada pada posisi sehat. Kalau kita ingin berada pada posisi sehat, ada beberapa indikator. Pertama adalah miliki dulu indeks massa tubuh yang normal. Minimal berat dengan tinggi badan kita berada pada kesesuaian target standar yang ada. Nanti bisa kita lihat standarnya seperti apa. Nah, yang kedua, tekanan darah kontrol. Kalau tekanan darah kita cenderung meningkat, yuk kita cek. Natrium kita berlebih, kalium kita mungkin kurang. Nah, kita balik. Natrium kita kurangi, tapi kalium kita tingkatkan. Supaya tekanan darah kita terkontrol. Karena kalau tekanan darah kita tinggi, bahaya mengincar kapan saja. Dalam pekerjaan itu, teman-teman, kita tuh nggak bisa terlepas dari stres. Karena kita akan berinteraksi dengan banyak individu dengan segala persoalan-persoalan yang ada. Belum lagi tenaga yang akan kita butuhkan untuk mencapai kantor, pulang ke rumah, dan persoalan di rumah, dan lain sebagainya. Makanya tekanan darah ini menjadi indikator utama untuk harus normal, untuk kita bisa mendapatkan kehidupan yang well-being itu tadi. Baru hal-hal lain terkait dengan pemeriksaan darah. Namun dengan dua indikator saja, dengan kesesuaian indeks massa tubuh dan tekanan darah, itu sudah indikator sehat untuk tahap pertama kita, begitu. Nah, tetapi kalau kita bicara bugar, kita bicara tentang indikator yang berbeda. Indikator yang harus kita capai itu adalah terkait dengan otot, karena alat gerak atau mesin utama penggerak di tubuh manusia itu adalah otot. Nah, otot ini ada di mana-mana kan? Ada otot di kardio kita. Jadi kenapa kok kita bisa jantungnya berdetak lebih So, normal gitu ya? Padahal kita beraktivitas berat, itu yang bertanggung jawab adalah kemampuan otot jantung itu berkontraksi memompa oksigen. Jadi kalau kita memiliki kemampuan otot jantung memompa oksigen itu bagus gitu ya,
maka kita nggak perlu, kita nggak akan kekurangan oksigen. Contoh sederhananya ini begini teman-teman, misalnya kita naik tangga 3 lantai, 4 lantai, kita sering lihat kan, kalau orang naik tangga 3 lantai itu udah ngos-ngosan banget, tapi ada orang naik lantai sudah lantai keempat nggak ngos-ngosan, betul nafasnya lebih cepat, tapi nggak sampai kehabisan nafas gitu. Nah itu kalau kita bahas, kenapa kok bisa berbeda ya? Itu yang menentukan adalah daya tahan kardiovaskulernya. Jadi kalau orang yang bugar, sekali kuncup jantungnya, banyak darah yang bisa dipompakan, banyak oksigen yang bisa disalurkan, sehingga sel-selnya dapat terpenuhi kebutuhan oksigennya. Jadi nggak perlu jantung itu harus berdetak berkali-kali. Karena kalau dia berdetak berkali-kali, maka kita jadi kehabisan nafas, seperti ngos-ngosan begitu, gitu ya. Itu indikatornya. Nah, kemudian indikator daya tahan otot kita. Otot rangka. Ketika kita menggerakkan tangan, berulang-ulang kali tangannya digerakkan dalam beraktivitas, berulang-ulang kali kakinya digerakkan, kita nggak capek gitu, nggak lelah gitu. Jadi kita tetap aja bisa jalan lebih cepat, bisa menjangkau tempat A, B, dan C dengan mudah begitu. Nggak pegel-pegel, nggak linu-linu, karena ada orang bangun tidur aja udah lehernya yang pegel lah, badan yang encok lah, macam-macam keluhan. Itu kan menghambat produktivitas. Kita maunya pagi bangun tidur jam 4 tuh sudah bisa ibadah semua step gercep gitu ya. Ke kantor tetap bugar gitu. Kan itu yang kita mau. Tapi semua itu bisa kita peroleh kalau kita memiliki daya tahan otot dan kekuatan otot yang bagus. Kemampuan otot itu berkontraksi tanpa kelelahan gitu ya. Nah, kemudian indikator bugar lain kelentukan. Kita boleh kok tes kelentukan kita secara sederhana dengan mengaitkan dua tangan di belakang badan kita. Ini udah kelentukan tangan kita lihat. Nah, apakah kita bisa bersentuhan tangan kita di belakang, ya kan? Kalau bisa bersentuhan berarti kelentukan tangan kita masih bagus gitu. Kita bisa cek lagi kelentukan dari kaki kita, pinggang kita, paha kita dengan tes yang berbeda begitu. Nah, kelentukan ini penting untuk keluasan. Jadi kalau orang yang lentuk itu cederanya rendah. Jadi cedera rendah artinya kadang-kadang dia nggak sadar berjalan di keramaian tabrakan sama orang ya, badan sama badan, tapi akhirnya terganggu bagian tubuh kita gitu ya, karena tadi mungkin kuat, atau kita jadi nggak gesit misalnya kita harus berbalik arah dengan cepat jadi agak lambat gitu ya, jadi merugikan waktu sebenarnya kalau kita itu tidak lentuk ya. Dan kemudian yang terakhir itu komposisi tubuh. Nah, kita akan bahasnya di komposisi. Kalau teman-teman tanya gimana sih Bu Rita biar jantung saya itu jadi bugar, ya dia harus dilatih kan, diberi stimulus jantung itu untuk dia berdetak lebih cepat. Cara memberi stimulusnya apa? Ya kita lakukan latihan fisik minimal 20 menit tidak berhenti, karena di menit ke-20 itu dia baru mendapatkan stimulasi yang cukup. Kalau kita mampu naikin 25, naikin 30 tanpa berhenti, jantung itu terstimulus untuk bisa terlatih mengambil oksigen dalam jumlah yang besar. Nah, kalau sering dilakukan berulang-ulang kali, akhirnya otot jantung kita akan memiliki ketahanan yang baik, ya. Nah, sekarang ini kan di TikTok seringkali ada ada lagu-lagu pendek yang ada gerakan-gerakannya. Itu kan juga bikin kita happy ya. Nggak sekedar kita gerakkan, tapi juga bikin happy. Teman-teman tuh nggak apa-apa kok ikutin gerakan itu, diulang-ulang aja. Diulang-ulang kan seru aja ya. Nah, kalau teman-teman pengen tampilkan lagi buat memotivasi orang lagi, ya boleh-boleh aja gitu. Jadi itu udah bagian dari olahraga juga. Karena walaupun gerakannya pendek di TikTok itu, karena saya suka juga ngikutin gitu ya. Walaupun pendek kan untuk ngafalinnya kita akan mencoba berulang-ulang. Bahkan untuk bisa hafal kita butuh waktu 30 menit. Nggak sadar kita sudah memberikan stimulus pada otot jantung kita untuk dia bisa berdenyut lebih cepat, mengambil oksigen lebih banyak. Nah, tetapi kalau jantung itu berdetaknya bukan karena stimulus gerakan, itu beda cerita ya, malah itu beban. Misalnya kita cemas, cemas kan detak jantungnya juga kencang ya, itu beban justru, bukan stimulus yang positif. Atau kita khawatir, atau kita marah banget, marah juga denyut nadinya juga akan meningkat. Itu bukan positif gitu. Jadi memang kita stimulasi dengan gerakan. Nah, kelentukan juga begitu, distimulasi dengan gerakan menjangkau, dengan gerakan kita men-stretching. Teman-teman pastikan kalau sudah 20 menit, bukan 20 menit sih, maksimal 2 jam di depan laptop teman-teman, kita kan begini aja ya di depan laptop. Stretchinglah badan kita, karena dia ada sendi. Sendi itu kalau didiamkan dia kaku teman-teman. Jadi harus minimal kita tarik
tarik tangan ke atas, minimal kita begini, minimal kita latihan apa yang membuat dia itu sendi-sendi ini tuh mendapat stimulus gerak. Kalau enggak dia jadi kaku gitu. Karena dia kebutuhannya memang di stretchingkan, ditarik, kebutuhannya ditarik gitu. Jadi kalau kayak kita begini kan kita tarik nih. Nah, ini dia seneng diginiin. Memang kebutuhannya itu. Nah, itu kelentukan. Jadi intinya saya ingin menyampaikan bahwa jangan malas bergerak. Bergerak apa saja. Dan kalau bergerak itu ada strukturnya, ada frekuensinya, ada intensitasnya, ada durasinya, maka kita masuk pada situasi latihan fisik yang bernilai pada peningkatan status kebugaran. Tapi kalau itu belum mampu kita lakukan, nggak apa-apa. Gerak saja dulu yang banyak, walaupun belum terprogram dengan baik, minimal kita sudah bisa menyeimbangkan energi yang masuk dengan energi yang keluar, kan gitu ya. Tapi tidak bisa sampai mendapatkan yang disebut sebagai kebugaran, tapi minimal energi kita seimbang, begitu. Nah, apalagi hari ini pada desain besar olahraga nasional, kan targetnya adalah sekian persen masyarakat Indonesia pada tahun 2045 nanti sudah merupakan insan olahraga. Jadi target pemerintah kita menjadikan rakyat Indonesia ini menjadi seorang yang insan olahraga. Arti insan olahraga adalah orang yang rutin berlatih dengan struktur, dengan frekuensi, dengan intensitas yang benar, dengan program yang benar. Nah, itu nanti akan kita dapatkan Indonesia bugar pada tahun 2045 tersebut gitu ya. Nah, kemudian indikator kebugaran lagi adalah komposisi tubuh. Jadi ada orang berat badannya sih normal gitu, tapi komposisi tubuhnya nggak normal, maka dia nggak bisa bugar juga karena komposisi tubuh kita itu ada yang harus diturunkan, ada yang harus dinaikkan ya. Nah, mari kita lihat seperti apa komposisi tubuh yang dimaksud. Tapi saya ingin sampaikan dulu mengenai siapa sih yang dikatakan obesitas berdasarkan indeks massa tubuh. Nah, kalau saat ini kita menggunakan di Indonesia yang merah ini ya, teman-teman. Klasifikasi kita rata-rata itu adalah 18,5 sampai 24,9 maksudnya ini itu masih normal ya. Tapi kalau 25 sampai 27 itu sudah praobesitas dan kalau di atas 27 sudah obesitas. Jadi kita itu baru dikatakan obesitas di 27 ke atas ya. Tapi klasifikasi berdasarkan ISO yang sebentar lagi akan diterapkan di Indonesia ini tuh makin kecil lagi teman-teman. Jadi kalau di angka 25 aja kita udah disebut obesitas gitu. Kenapa kok ini dimunculkan sekarang, diusulkan untuk angkanya berubah gitu. Ternyata penelitian banyak ahli belakangan itu menemukan bahwa di pra-obesity yang di angka 25-27 ini itu sudah mulai muncul non-communicable disease. Jadi penyakit tidak menular itu sangat tinggi sekali walaupun baru indeks massa tubuhnya di angka 24,9-an gitu ya. Tapi udah tinggi. Jadi kalau kita masih menggunakan cut off poinnya di 27, maka terlambat untuk penanganan penyakit tidak menularnya. Ya, oleh karena itulah mulai diusulkan untuk yang namanya 23-25 itu udah masuk pra-obesity, yang di atas 25, ini 23 sampai 24,9 maksudnya, dan yang 25 ke atas itu sudah termasuk obesitas. Nah, kalau kita melihat siapa yang dikatakan obesitas, jawabannya itu cuman adalah kelebihan lemak, bukan yang lain gitu ya. Jadi kalau kita bicara misalnya orang-orang yang seperti Aderai, ya tentunya itu indeks massa tubuhnya sudah di atas 30, tapi nggak bisa kita bilang obes, karena yang berlebih di tubuhnya bukanlah lemak, tapi otot begitu ya. Atau orang edema, asites, ya, berat badannya sangat berlebih, IMT-nya bisa di atas 30, tapi nggak bisa disebut obesitas, tapi disebut sebagai retensi cairan ya, karena obesitas itu yang berlebih hanya lemak tubuh. Jadi sesungguhnya kalau kita bicara obesitas ya kita bicara kelebihan lemak tubuh. Namun demikian, indikator atau alat yang bisa kita gunakan hari ini memang baru terbatas pada alat yang menggunakan timbangan dan tinggi saja. Jadi itu aja kelemahannya ya. Nah, sekarang melihat dari lemak sendiri gitu ya, itu waktu dia bertambah kan ada proses waktu. Waktu dia berkurang juga ada proses waktu.
Jadi jangan pernah bermimpi untuk kita bisa turunkan berat badan sangat cepat atau menaikkan berat badan sangat cepat. Karena kenaikan ataupun penurunan lemak itu ada proses. Yang paling cepat berubah di tubuh kita itu adalah air. Ini ya, di organ yang massa tanpa lemak ini, yang air ini itu mudah banget berubah. Jadi kalau ada peningkatan berat badan begitu cepat, penurunan berat badan begitu cepat, itu yang berfluktuasi adalah air, bukan lemak tubuh. Jadi kalau ada klien saya dengan bangganya, Ibu Rita saya udah berhasil 7 kilo loh dalam sebulan, malah saya agak khawatir. Wah, itu kayaknya ada air yang hilang juga tuh, gak hanya lemak semata, karena lemak itu dari banyak penelitian memang dia hanya bisa hilang maksimal itu adalah 2 sampai 4 kilo per bulan. Lebih dari itu bukanlah lemak. Tapi menguntungkan kalau orang itu sebelumnya memang retensi cairan. Jadi ya kalau dia turun 7 kilo, 3 kilonya karena kelebihan cairan yang banyak itu, ya itu menguntungkan untuk dia. Menjadi tidak baik kalau kemudian terjadi pada orang-orang yang dia gemuknya tidak disertai retensi cairan gitu. Nah, sekarang kita lihat tentang obesitas ke penyakit tidak menular. Kenapa lemak itu ada aturannya? Karena memang lemak sendiri itu lemak sendiri itu kalau sudah berlebih atau ukurannya besar, dia akan mengeluarkan benda-benda peradangan. Jadi benda-benda proinflamasi akan dia keluarkan. Nah, benda-benda peradangan inilah yang akan mengganggu kinerja dari metabolik. Dia bisa mengganggu insulin menjadi resisten, dia bisa mengganggu pembuluh darah menjadi tidak bisa mengeluarkan nitrit oxide yang bisa membuat pembuluh darah elastis dan lebar. Jadi akhirnya pembuluh darah menjadi kontriksi dan kaku misalnya gitu. Jadi dia bisa mengganggu keseimbangan hormonal. Kebetulan nih pagi tadi yang jam 9 pasien saya PCOS karena berat badannya 75 dengan tinggi badan 154. Nah, bulan lalu udah datang ke saya berikan diet dan hari ini evaluasi apa yang dia katakan. Ibu Rita, saya baru 2 minggu menjalankan dietnya Ibu Rita, sudah turun 1 kilo, 1,2 kilo, dan saya langsung menstruasi. Padahal sudah 4 bulan saya tidak menstruasi, dan kata dokter segera menemui ahli gizi. Nggak bisa dengan obat-obatan, apalagi usianya juga masih muda. Nah, itu kira-kira. Jadi, begitu hebatnya ketika kita mampu memodifikasi lemak yang berlebih dalam tubuh kita, banyak sekali hasil yang kita dapatkan. Nah, hari ini kita sepakat bahwa bicara obesitas, kita bicara terkait dengan penyakit. Jadi obesitas sudah penyakit. Kita bisa lihat berbagai macam definisi-definisi yang dikeluarkan dan semuanya mengatakan bahwa obesitas itu sudah bagian dari penyakit, tidak sudah sama aja kedudukannya dengan hipertensi, sama kedudukannya dengan diabetes mellitus ya. Dan kemudian dia juga akan memancing banyaknya penyakit lain yang akan muncul. Komplikasinya juga sangat tinggi seperti diabetes yang berkomplikasi pada banyak organ-organ vital lainnya. Obesitas juga memiliki demikian, memiliki komplikasi juga begitu ya. Jadi kita sepakat bahwa memang obesitas harus kita tangani. Nah, menangani obesitas kalau dengan diet saja teman-teman itu memang agak lama ya. Jadi kasihan orangnya terlalu ngebatasin makanan ya, karena dia harus defisit 500 kan, jadi kasihan dia gitu ya. Nah, kalau kita lihat manfaat dari penurunan berat badan itu 5-10% ya. Kalau terjadi, ini yang kita dapatkan. Jadi ini adalah kata-kata yang bisa kita motivasi kepada klien-klien kita, teman-teman semua yang berasal dari yang ahli gizi ataupun masyarakat yang ikut hadir pada hari ini. Saya kasih lihat ya. Lemak itu menjanjikan ketika dia diturunkan 5-10%, dia menjanjikan hal positif untuk kita. Siapa yang nggak mau dengan janji-janji ini gitu ya? Dia katakan turun 5-10% aja, terjadilah penurunan risiko diabetes tipe 2. Kalau misal kemudian angka kematian akibat penyakit kardio menurun, profil lemak darah kita menjadi lebih baik, tekanan darah kita menjadi lebih baik, tingkat keparahan sleep apnea kita jadi rendah gitu ya. Kualitas hidup meningkat. Teman-teman, apa sih yang kita butuhkan hari ini? Kualitas hidup kan? Kita punya waktu 24 jam. Nggak enak banget 24 jam penuh dengan keluhan sakit, encok, pegel, dan lain. Nggak enak banget. Tapi enak banget ketika 24 jam bisa beraktivitas dengan ketawa, tersenyum, dengan happy, nggak pernah ngerasain badan keluh kesah, nggak pernah capek, nggak pernah lelah, tidur juga nyenyak, jamnya tidur kita tidur dengan nyenyak. Aduh, hidup itu enak banget kalau kita
kita mendapatkan itu. Tapi ingat, untuk mendapatkan kualitas hidup yang saya katakan tadi, emang harus ada usaha. Nggak mungkin dong harus ada usaha. Kalau ingin sesuatu ya harus ada usaha. Kita hidup di dunia loh. Jadi kalau hidup di dunia itu harus dengan sadar penuh apapun yang kita inginkan, kita harus melakukan kompensasi tertentu begitu. Tapi untuk mendapatkan kualitas hidup seperti yang saya katakan tadi, kesehatan, kebugaran itu kita dapatkan. Nah, ISNA memang dia akan menghadapi orang-orang yang sudah melakukan latihan untuk kebugaran, latihan untuk kesehatan, baru diatur menunya seperti apa. Nah, sekarang kalau kita bicara diet yang tidak sehat ya, pola makan yang tidak sehat atau pengaturan makan tidak sehat itu yang identik hari ini itu yang lemaknya sangat tinggi dan jenis lemaknya itu rata-rata adalah lemak jenuh, bahkan ada lemak trans yang sangat banyak kita dapatkan hari ini, kemudian gula yang tinggi, kemudian yang tinggi garam atau sodium atau natrium gitu ya. Nah, semua itu berkorelasi atau berhubungan dengan terjadinya kerusakan pada endotel. Nah, ini masalahnya kualitas darah kita terganggu ya. Darah itu kan dia alat transport kemana-mana, jadi jangan diganggu dia. Jangankan di darah, kita lagi hari-hari aja, coba aja bus atau alat transport umum itu terganggu. Apa yang terjadi? Pada suatu tempat akan ada penumpang membludak di situ, dan kalau penuh apa yang terjadi? Pecah, hancur kan gitu ya. Nah, jadi ini kita harus pahami siklus yang terjadi. Nah, inilah yang membuat kemudian perubahan-perubahan dari reaksi kimia tubuh, di mana gula darah mulai naik, kolesterol, dan lain sebagainya, dan itu akhirnya memicu pada penyakit terminal, serangan jantung, stroke, diabetes, dan kanker ya. Nah, jadi itu kaitannya. Oleh karena itu, saya menawarkan solusi. Kita bukannya nggak boleh makan, tapi ada loh caranya supaya makan kita itu memang benar-benar bermanfaat untuk kualitas hidup kita gitu. Kalau misalnya orang bertanya, apa sih tujuannya makan? Lalu ada yang menjawab, biar kenyang, Bu Rita. Itu sama artinya kita hidup nggak beda dengan orang yang hidup ratusan tahun lalu. Zaman Bahola. Jadi ketika pertama kali makanan itu dikenal, memang orang akan makan ketika dia lapar dan dia bisa kenyang dan dia berhenti. Nah, tapi zaman bertambah terus orang menemukan bahwa makan itu bukan sekedar kenyang, tapi makan itu juga membuat tubuh kita itu bisa memiliki tenaga lebih banyak, bisa kemudian menjadi kita lebih bisa bahagia mungkin. Jadi banyak hal yang dirasakan. Jadi berarti nggak sekedar itu, tapi juga bisa membuat kita lebih sehat. Bahkan periode berikutnya ditemukanlah makanan-makanan yang bisa membantu percepatan penyakit itu muncul. Nah, berarti juga untuk mencegah penyakit makin berkembang lagi. Lalu kemudian untuk kebugaran berkembang lagi. Kebutuhan orang tidak hanya bugar kok, tapi pengen mentalnya sehat, pengen well-being. Berarti makan untuk well-being, untuk kesejahteraan, perasaan sejahtera dia gitu. Berkembang lagi. Berkembang lagi sekarang. Orang ingin makan biar lebih cantik, biar lebih badannya performanya bagus, berkembang lagi tuh untuk kecantikan, estetika. Jadi tinggal aja melihat kita ini hidup di zaman mana. Ketika kita hanya makan untuk kenyang, berarti kita belum move, belum pindah dari zaman lalu gitu ya. Tapi kalau sekarang kita katakan saya makan untuk apa? Ya biar saya lebih sehat, saya lebih produktif, saya lebih bagus, saya lebih awet muda, saya lebih bisa produktif di usia saya yang sekian, saya lebih banyak bermanfaat. Wah, itu hebat tuh, maju banget orang yang menjawab seperti itu kan gitu ya. Nah, kalau kita bicara keseimbangan energi, satu jawaban atau satu kalimat yang nggak bisa terbantahkan. Kenapa orang bisa gemuk? Jawabannya cuma satu. Keseimbangan energinya positif. Hanya itu saja. Kenapa kok bisa keseimbangan energi positif? Kita melihat bahwa kita makan, dari makanan kita itu ada 3 zat gizi makro yang kemudian akan berubah menjadi energi. Ada karbo, ada protein, ada lemak. Kan itu akan menjadi energi. Tetapi energi ini nanti akan diproses di tubuh kita untuk banyak hal. Bertumbuh berkembang, maka tidak heran orang yang sedang masih bertumbuh atau orang yang sedang berkembang itu bisa makan lebih banyak. Tapi bagi kita yang sudah tidak bertumbuh berkembang tentu tidak. Yang kedua untuk basal metabolisme, untuk bagaimana ginjal
ginjal bekerja, jantung bekerja, hati bekerja, dia membutuhkan energi. Nah, energi untuk basal ini cukup tinggi. Nah, ini yang sekarang terjadi perlambatan di kita. Kita banyak kurang tidur, perlambatan metabolisme. Kita magar, perlambatan metabolisme. Nggak banyak gerak, perlambatan metabolisme. Kita sering stres, kortisol kita meningkat, perlambatan metabolisme. Kita makan selalu dominan karbo dibandingkan protein, selalu dominan lemak jenuh dibandingkan protein, perlambatan basal metabolisme. Jadi hari ini orang banyak yang frustasi karena dia bilang makan saya sedikit, tapi kemudian kenapa gemuk terus? Ya karena basalnya sudah banyak di-trigger untuk turun dari gaya hidupnya dia. Nah, kemudian aktivitas fisik. Kalau kita hanya di depan laptop, di kantor hanya duduk saja, kita paham tidak perlu makan malam seperti nasi goreng. Toh kita malam tinggal duduk di depan laptop, lembur sih lembur, tapi nggak ngapa-ngapain, nggak ngangkat otot, nggak ngasih beban ke otot, begitu ya. Proses berpikir betul membutuhkan energi, tetapi tidak besar. Yang besar justru adalah asam amino dan mikronutrien tertentu. Nah, regulasi suhu. Kalau kita berada di daerah panas, ya nggak banyak energi yang terbakar yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan suhu dingin, suhu kita. Tapi kalau kita di daerah puncak nih, teman-teman Jawa Barat, tapi yang puncak yang dingin banget, kalau masih dingin nih, sekarang katanya udah nggak dingin juga. Nah, itu mungkin kita butuh ekstra energi gitu ya. Nah, lalu kemudian untuk pencernaan kita sendiri. Nah, ini kan prinsip yang kita pegang. Jadi kalau kita gemuk mungkin, bukan mungkin, tetapi yang masuk itu lebih besar dari yang dibutuhkan. Ya jadinya keseimbangan energi positif. Nah, sebaliknya ketika kita ingin menjadi lebih turun berat badannya, berarti bikin keseimbangan energi negatif. Bisa makanannya kita kurangi, bisa juga yang kanannya ini kita push, kita tingkatkan. Misalnya lebih banyak bergerak, basalnya kita tingkatkan dengan meningkatkan massa otot kita supaya basal meningkat. Nah, itu bisa kita lakukan. Itulah yang bisa kita simpulkan terkait dengan berat badan. Lalu kemudian kalau kita sudah paham, oh ya, saya obesitas, saya menurunin berat badan. Teman-teman mau pakai apa? Mau pakai sistem weight loss atau fat loss? Saya selalu katakan pada klien saya, pakai fat loss, tapi kita paham dia tidak secepat weight loss. Nah, memang lemak sekali lagi di banyak jurnal, dia memang hanya bisa berproses mingguan itu 0,5 sampai 1 kilogram. Jadi kalau sebulan berarti kan dia berprosesnya hanya 2 sampai 4 kilo. Jadi kalau lebih dari situ ya kita ngerti itu bukanlah lemak lagi. Nah, kalau kita pakai weight loss, berat badannya bisa turun cepat. Tapi kan kita mengorbankan air, mengorbankan otot, protein, mineral, ikutan hilang. Dan biasanya orang-orang yang berhasil dengan weight loss-nya dia akan langsing, tapi tidak segar, tidak bugar. Orang akan selalu mempunyai pendapat kalau ketemu dengan orang-orang yang selesai weight loss, orang akan bilang, ih kamu turun berat badannya, kamu sakit ya? Kalau kita turun berat badan lalu orang mengatakan kamu sakit ya, wah pasti weight loss itu. Karena kalau fat loss, kita itu kelihatan lebih bugar, lebih muda, penundaan aging gitu ya. Jadi kita tuh penuaannya tertunda. Jadi kalau kitanya turun berat badan lalu orang bilang, ih makin seger aja, turun berat badannya makin kelihatan cantik, makin kelihatan bugar, makin kelihatan performa bagus atau apalah yang positif, kita fat loss. Jadi hebatnya kalau lemak saja yang kita turunkan, tapi otot kita naikkan, tulang kita naikkan, airnya normal ya, nggak boleh diretensi juga nggak boleh, mineralnya kita naikkan, maka terjadi penundaan aging. Jadi teman-teman asik, nanti udah tua masih terlihat muda. Muda bukan tampilan doang ya, tapi muda itu ya gerakannya muda gitu. Mas sama aja, anak muda senam ya kita senam juga. Naik tangga ya kita naik tangga juga. Mereka jalan cepat ya kita jalan cepat juga. Itu yang saya maksud begitu. Jadi kalau kalau cuman kulit aja ya buat apa, tapi produktivitas yang paling penting. Nah, untuk mendapatkan fat loss, teman-teman, banyak syaratnya. Jadi nggak sekedar hanya defisit kalori, tapi kita harus defisit kalori plus kita melakukan ini. Proteinnya harus di-upgrade, nggak bisa enggak. Kalsium harus dinaikin, vitamin C harus dinaikin. Dan pemilihannya makanan kita, itu indeks glikemiknya harus rendah dan sedang. Kalau masih pakai indeks glikemik tinggi, insulin masih tertrigger. Insulin itu, teman-teman, sifatnya kalau dia tertrigger, ada gula di pembuluh darah kita diubah jadi energi. Energi ini nih
Insulin itu baik banget sebenarnya. Ketika energi itu sudah diubah dari gula, dia akan cari otot dulu. Dia mau titip ke otot kita tuh, supaya otot kita punya tenaga. Tapi kalau kita nggak pernah bikin otot itu bergerak, nggak pernah bikin otot itu membesar masanya gitu ya, bukan besar volume ya, bukan besar gedenya, bukan, tapi masanya gitu ya, ketahanannya dan lain sebagainya, dia nggak bisa terima energi itu, nggak ada tempat penyimpanannya, karena dia mungkin mengecil ukurannya dan lain sebagainya, nggak bisa menyimpan aja prinsipnya. Akhirnya dia tolak. Nah, kalau dia tolak sementara kita nggak gerak, energi ini akhirnya diubah menjadi jaringan lemak dan ditaruh di bawah kulit. Nah, kalau bawah kulit kita itu mah baik banget. Baiknya adalah mau berapapun lemak ditaruh ke dia, ayo aja, ayo aja. Maka nggak heran kalau lihat orang gemuk, ada yang sampai gemuk banget banget yang kayaknya tuh gimana gitu. Nah, itu saya pernah ketemu di Batam itu sama satu tim kita yang lagi ngebahas ini juga produk tertentu. Kita ketemu satu orang yang sedang masuk jadi tim untuk diturunkan berat badannya, itu nggak bisa pintunya satu masuknya, harus pintunya dua ya, yang pintu dua dibuka baru dia bisa masuk gitu. Jadi itu kita ngeliat, wow, ini nggak ada masa jenuhnya ya, si lemak ini nambah terus gitu. Nah, akan baik banget kalau kita melatih kekuatan otot dan tulang, karena tadi dia bisa menampung kelebihan energi lebih cepat ya, dan kemudian dia menjadi mesin pembakar lemak. Nah, teman-teman semua, tulang ketemu tulang jadi rangka kan. Nah, di rangka inilah otot nempel. Jadi kalau dia banyak, rangka kita mudah digerakkan. Jadi aktivitas kita jadi lebih luas. Kita sekali gerak banyak energi yang kebakar. Jadi kalau otot kita rendah, teman-teman, kita udah gerak satu, dua, misalnya, nggak banyak energi yang kebakar karena otot itu nggak banyak di situ. Tapi kalau ototnya banyak, kita gerak gini, banyak energi kita kebakar gitu. Jadi gerakan kita efisien, tapi energi kita banyak terbakar. Nah, jadi itulah pentingnya kita melatih kekuatan otot. Nah, lemak nempelnya di otot. Kebayangkan kalau ototnya dikontraksiin terus, lemak mana mungkin senang di situ. Bentar kebakar, bentar kebakar. Gitulah sederhananya kita nyampein ke masyarakat kita nanti, teman-teman, pakai bahasa-bahasa sederhana yang kemudian mereka langsung tergugah, iya ya gitu kan ya. Dan kemudian latihan kardio itu untuk nafas lebih panjang. Jadi kalau nafas kita lebih panjang, kita melakukan latihan kekuatan otot jadi bagus. Nah, tidur tepat waktu jangan lupa ya teman-temannya. Jadi kalau kita melanggar jam tidur, terutama jam 11 sampai jam 2 malam, banyak penelitian menemukan perlambatan metabolisme terjadi. Yang kedua adalah aspek hedonisme kepada makanan meningkat tajam. Jadi keinginan kita makan yang asin-asin meningkat keesokan harinya, yang manis-manis meningkat keesokan harinya, kemudian yang gurih-gurih meningkat keesokan harinya, tapi justru nggak suka pada makanan yang rasanya basah, nggak suka yang ada vitamin mineral, nggak suka yang ada serat. Jadi berubah, aspeknya itu berubah. Itu karena waktu yang tidur yang kurang. Nah, sekarang kita lihat gimana ya step untuk turun berat badan ya. Sebenarnya sederhana ya. Hilangkan aja 500 kalori dari yang biasa dimakan. Kan sederhana banget ya. Iya, emang sesederhana itu kok. Jadi nggak usah aja pakai diet yang aneh-aneh, yang bikin kita gizinya nggak seimbang gitu ya. Kurangkan aja 500 dari kebiasaan kita. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana cara menghilangkan 500? Nah, ini sampaikan kepada masyarakat kita dengan bahasa sederhana, gampang kok caranya. Nih, yang pertama gini nih. Kita cari dulu ya, sumber energi itu ada dari mana saja. Kan tadi udah kita bahas, energi itu ada di karbo, protein, lemak. Tapi nggak semua karbo, protein, lemak yang kita hilangkan gitu. Di karbo, yang pertama kali kita akan eliminasi untuk mendapatkan defisit 500 kalori adalah cek seluruh makanan kita yang merupakan simple karbohidrat. Gula, dicek betul. Ada gula, oh pagi saya teh manis burita. Berapa gulanya? 2 sendok burita. 2 sendok itu sama 100 kalori. Simpan itu, eliminasi itu, ibu sudah menghemat 100 kilokalori. Kan gitu ya. Kita butuh 500 nih ceritanya. Oh burita siang dan malam saya makan nasi putih. Berapa banyak? Sekali makan satu piring sedang, satu piring sedang. Jadikan setengah piring yang di malam, setengah piring di siang. Nanti kalau untuk kenyang kita carikan makanan lain. Berarti udah berapa defisit kalorinya? Kalau setengah siang, setengah malam berarti udah 175 kalori. Tambah 100 sudah 275. Dikit lagi 500 nih. Saya bisa edit eliminasi nih gitu kan untuk mendapatkan setengah sampai 1 kilogram dalam 1 minggu begitu. Nah, berikutnya zat gizi makro protein. Protein lemak tinggi. Apa yang masih dimakan protein lemak tinggi? Oh iya, Purita, saya suka sosis. Udah, catat, hilangkan dia. Eliminasi dia, ganti sama protein yang lemaknya sedang atau lemaknya rendah. Oh ya, Burita, bebek. Udah, eliminasi, ganti dengan yang protein lemak rendah, lemak sedang. Kita udah berapa menghemat energi di situ? Ya. Nah, kemudian lemak.
lemak yang kita hemat, tidak semua tubuh butuh lemak. Kalau nggak ada lemak sama sekali, maka membran sel kita itu akan lebih cepat aus. Ya, fungsi hipokampus kita menurun. Jadi kalau nggak pakai lemak, nanti memorinya menurun gitu kan ya. Jadi tetap cuman lemak trans dan lemak jenuh rantai panjang yang mesti kita harus modif, harus reduksi begitu. Nah, lemak trans itu sederhananya diperoleh dari semua gorengan yang digoreng dengan minyak yang telah dipakai berulang-ulang kali. Nah, itu sudah pasti ada lemak trans di sana. Nah, lemak trans ini, Ibu Bapak, membuat kejenuhan yang tinggi di tubuh kita, membuat perlambatan pembakaran lemak, penggunaan energi, mengacaukan metabolik, reaksi kimia kita kacau dengan adanya lemak trans. Karena memang penciptaan manusia tidak ada lemak transnya. Tubuh manusia hanya diciptakan dengan lemak jenuh dan lemak tidak jenuh saja. Nah, sementara hari ini pola makan kita itu cenderung ke lemak transnya itu tadi, ya. Kemudian lemak jenuh rantai panjang, daging merah, daging yang ada gajinya dan lain sebagainya. Itu. Jadi kita cari yang merah-merah aja, ya. Nah, sekarang kita kenalin gula. Yang mana itu? Nah, pertama kan sederhana banget ya. Semua gula-gula ini kita eliminasi aja ya. Gula pasir, gula merah, gula batu, gula Jawa, gula aren, gula semut, gula halus, apalah nama gula, termasuk sirup, termasuk konsentrat buah, termasuk madu, kita eliminasi. Ya, walaupun madu makanan bergizi, tapi dia tetap kita hitung sebagai bagian dari gula. Bolehkah? Boleh, tapi dihitung sebagai bagian dari gula. Jadi jatah gula kita sudah tergantikan oleh madu karena kita ingin mencarikan mineral dari madu begitu. Nah, kemudian karbohidrat kompleks, indeks glikemik tinggi. Nasi putih tepung-tepungan itu indeks glikemiknya tinggi. Jadi itu menjadi perhatian kita untuk kita reduksi, bukan hilang sama sekali, tapi kita reduksi. Tapi sebaliknya yang serat itu harus kita tingkatkan. Serat itu punya peran besar sekali, teman-teman. Jadi tuh saya tuh cukup terkejut ya. Kemarin ketika di salah satu Suddinkes di Jakarta, mereka baru saja di salah satu wali kota ya di Kota Madia di Jakarta itu baru saja badan kesehatan mereka PKPP kalau nggak salah namanya itu mengetes 700 karyawan semua di MCO lengkap, diukur komposisi lengkap, semua kita lakukan gitu ya, bekerja sama dengan tim kita juga. Nah, itu ada angka menurut dokternya 14,5% itu potensi kanker kolon. Kalau orang gizi dengar itu, apa di kepala kita yang kita pikirkan? Serat, serat. Ya, nah ini terjadi. Memang kita tuh sekarang asupan seratnya sangat rendah. Jadi teman-teman untuk serat ini tuh jadi perhatian. Kita harus melatih orang-orang untuk bisa serat karena serat itu punya peran besar untuk eliminasi zat sisa, defekasi, proses defekasi, untuk pencernaan kita, untuk probiotik kita. Probiotik itu penting untuk mengirimkan sinyal ke otak bisa memproduksi hormon bahagia. Karena kalau hormon bahagia nggak didapat, perasaan sejahtera nggak muncul, itu kaitannya dengan kesehatan mental. Ya. Nah, kemudian kita melihat lagi tentang gula tadi 13 gram. Jadi kalau kita modif di situ, kita sudah kehilangan 50 kilokalori per 1 sendok makannya saja gitu ya. Nah, ini nanti tergantung kita mau berapa yang sudah kita punya gitu supaya kita mendapatkan nanti selisihnya di 500 kilokalori itu tadi. Nah, sekarang kita lihat dari makanan pokok. Tadi kan kita bicara indeks glikemik. Teman-teman, kalau kita bicara kenyang ya, sebenarnya kenyang itu secara fisik kan adalah lambung kita terisi. Jadi kalau kita punya kapasitas lambung selama ini adalah 200 gram sekali makan, maka apapun makanannya, kalau kita bisa masukkan dengan berat 200 gram juga, maka lambung itu akan terisi 200 gram juga, apapun itu makanannya. Yang penting total beratnya 200 gram. Jadi harusnya secara fisik kita bisa kenyang. Tapi memang banyak yang kesulitannya adalah di kenyang psikisnya. Saya berikan contoh ya. Kalau misalnya teman-teman sebelumnya yang gemuk itu makan nasi putih 1 porsi, kan karbohidratnya ada 40 di 1 porsinya nasi putih. Diganti ke kentang, 1 porsinya juga 100 gram kentang, artinya sama-sama 100 gram ini semua. Volume lambungnya sama-sama terisi 100 gram, tapi kalau dengan kentang dia dapatkan karbo hanya 14 gram. Berarti kalorinya kan hanya sekitar 56 kalori, kalau ini kan kalorinya bisa sekitar nasi putih ini bisa sekitar 100
175 kalori atau 160 kilokalori kan gitu ya. 175 kalau dari karbonnya aja 160 tambah protein yang 4 ya 175. Nah, jadi kalau melihat kalorinya ya jauh banget hematnya kita pakai kentang. Tapi kenapa banyak orang yang berkata bahwa Bu Rita tadi saya sarapannya kentang sama omelet tapi masih lapar. Nah, itu bukan lapar fisik. Kalau lapar fisiknya udah terisi, mungkin psikisnya. Nah, menariknya kita tuh sekarang juga lagi mengembangkan keilmuan-keilmuan tentang mindful eating. Jadi kita perlu tahu itu. Itu ilmu psikologi yang kita masukkan ke dalam ranahnya kita, maksudnya kita pelajari lebih lanjut untuk keberhasilan kita memberikan intervensi gizi kepada klien kita gitu. Jadi ilmu mindful itu adalah sadar betul dengan apa yang dilakukan, sadar memilih kentang, sadar bahwa dia itu tidak seenak nasi putih, tapi dia tetap mengisi lambung kita dengan penuh, dia mengandung kalium yang tinggi, cara mengunyah, cara bagaimana makanan itu masuk ke lambung, berapa menit, karena leptin butuh stimulan rata-rata 20 menit untuk dia bisa diproduksi oleh lambung itu sendiri. Jadi banyak orang karena tidak mindful, maka dia habis makan dia menyesal karena kekenyangan gitu ya. Coba dari awal mindful, maka leptin lebih mudah diproduksi, memberitahu kita udah kenyang sebelum makanan itu habis gitu. Jadi perlu kita melatih kenyang psikis itu. Nah, itu dengan ilmu mindful ya. Dan indeks glikemik coba lihat. Kalau kita pakai nasi, wah insulin kita tuh triggernya tinggi. Padahal kita belum siap dengan otot yang banyak gitu ya. Jadi udah pasti nanti akan deposit lemak nih gitu. Tapi ketika kita memilih kentang atau jagung, indeks glikemia rendah tidak akan men-trigger insulin sehingga resiko yang lemak gula dijadikan lemak lalu dideposit di sukutan itu tidak terjadi gitu ya. Nah, kalium coba lihat, teman-teman, ini tuh dengan indikator sehat yang pertama tadi ya. Jadi indikator sehat itu kita pakai dua ya, indeks massa tubuh dan tekanan darah menjadi penting. Makanya di klinik-kliniknya kita ini teman-teman sediakan alat tensi. Jadi kalau ke klinik saya mereka akan diukur komposisi tubuh, diukur tekanan darahnya juga. Nah, tapi dengan cara-cara yang benar, mereka istirahat dulu. Kan ada juga, nggak Bu, tekanan darah saya normal kok, cuma saya lagi deg-degan aja gitu karena diukur. Sebenarnya dia mau deg-degan atau tidak bisa dilihat dari denyut nadi kan. Kalau alat tensi itu bisa keluarnya 3 angka ya, paling bawah itu kan denyut nadi itu. Nah, kalau denyut nadinya normal berarti dia lagi nggak deg-degan dong. Nah, terus angka tekanan darahnya tinggi berarti benar tuh tekanan darahnya tinggi gitu kan ya. Nah, itu harus jadi indikator utama kita. Nah, satu-satunya zat yang bisa mendiuretik kelebihan natrium sehingga berdampak pada penurunan tekanan darah atau kontrol tekanan darah adalah kalium. Dan kalium itu sangat banyak pada makanan-makanan seperti singkong, ubi, kentang talas. Jadinya tuh di dalam diet obesitas pun kita menganjurkan ini supaya dia lebih relaksasi, lebih nyaman gitu ya. Jadi ketika nasi putih dikurangi, kita ganti dengan yang tinggi kaliumnya untuk mendapatkan manfaat kalium juga untuk kontrol tekanan darah karena pada umumnya obesitas mengalami peningkatan tekanan darah. Nah, lalu kita bisa substitusi nasi putih dengan sayur jika tadi kita pangkas nasi putih lapar dong, kita substitusi dengan sayur begitu ya. Kita substitusi dengan umbi-umbian, kita substitusi dengan jagung. Sederhananya gini teman-teman, kalau kita makan nih, saya bikin sayur sop deh, masukin aja tuh kentang ke dalam sayur sopnya. Jadi ketika kita makan, nasi putihnya kita pangkas, tapi ketika makan sayur sop, kentangnya kita kenyangkan. Jadi kita kenyangnya itu kenyang sehat dengan indeks glikemia yang lebih rendah, dengan kalori total yang lebih rendah. Itu strategi-strategi di lapangan gitu ya. Nah, fakta berikutnya adalah kita tuh selalu memilih lauk, kalau nggak goreng, kalau nggak bakar, kalau nggak santan kental. Preferensi kita terhadap yang dipepes, ditim, dipindang, atau ditumis ongseng itu masih relatif rendah. Mungkin teman-teman di Jawa Barat sih enggak ya, tapi kalau yang bukan di Jawa Barat kayaknya tuh lebih rendah aja gitu. Nah, tentu ini akan membuat peningkatan jumlah kalori yang kita asup karena 1 sendok teh minyak apapun jenisnya itu sudah mengandung kalori 50 kan. Kalau kita goreng sesuatu itu yang masuk ke dalam bahannya bisa 1-2 sendok teh minyak. Berarti ada 50 sampai 100 kilokalori yang masuk ke makanan kita. Padahal saya tuh kadang-kadang berpikir, saya kan mau makan ayam untuk dapat protein 7 gramnya, dapat zincnya.
Saya tidak mencari lemak di situ, toh lemaknya sudah ada di kulitnya misalnya gitu. Kalau seandainya saya goreng, saya masukin lemak dong ke dalam ayam saya. Nah, gitu tuh jadi hal-hal yang harus secara mindful kita pahami. Nah, teman-teman coba lihat ya. Kalau ayam tanpa kulit nih satu porsinya kan cuma 50 kalori ya. Kalau sampai kemudian pakai kulit itu 150 kalori. Nah, kalau digoreng 250 kalori. Kalau pakai tepung 350 kalori. Jadi bahannya dasarnya cuma 50 kalori tapi bahan lain-lainnya itu yang tinggi. Nah, kemudian baru kita pahami, saya berhasil nih defisit kalori, tapi untuk supaya jangka panjang, bahwa tujuan saya tidak hanya gemuk, tapi tujuan saya metabolisme saya membaik, kebugaran saya meningkat, begitu ya, maka kita lakukan hal-hal berikut ini. Jadi, jangan lupa masa otot itu jangan sampai turun akibat defisit kalori. Ini sering terjadi kalau dietnya nggak benar, ototnya turun, merugikan. Otot itu teman-teman turun 10% aja imunitas kita melemah. Turun 20%, wah, turun 20% itu kita gampang capek ya, gampang lelah dan duduk pun nggak bisa tegak kayak kayak saya sekarang duduk tegak kan teman-teman. Kalau orang yang masa ototnya udah rendah, duduknya nggak bisa tegak kayak gini kadang. eh, Iya. Nah, kalau kita lihat nih ya, tentang masa otot, turun 20% aja tuh badan kita nggak alignment lagi loh. Duduk tuh nggak bisa tegak, kadang kita melengkung. Nah, dikatakan sering duduk begini teman-teman, sering posturnya nggak bagus, kortisol naik. Jadi kita lebih cepat stres. Postur itu ada korelasi dengan cepat tinggi, cepat rendahnya kita stres gitu. Nah, kalau dietnya nggak benar, cairan hilang. Padahal kalau cairan hilang, gimana kira-kira ya sirkulasi darah dan lain sebagainya? Mineral bisa hilang, basal bisa turun. Ini kalau cara diet yang tidak benar. Makanya tadi saya sudah memberikan step-stepnya. Oleh karena itu, dalam rest diet yang saya keluarkan dalam bentuk buku tahun 2004 ya, pertama kali saya nulis rest diet itu, saya selalu katakan bahwa naikkan asupan protein. Karena di banyak jurnal kita temukan protein itu memberikan rasa kenyang lebih cepat, terasa kenyang lebih cepat. Teman-teman tuh coba aja ya. Kalau kita lagi lapar, coba ambil susu tanpa lemak ya. Minum dengan mindful, itu ada rasa kenyang loh teman-teman. Ada. Tapi mindful ya. Kadang-kadang kalau kita tuh sudah banyak dipenuhi dengan keinginan yang terlalu tinggi kegorengan, lupa dengan rasa yang dimunculkan oleh efek dari protein itu tadi. Dan dia tuh lebih lama sebenarnya bertahan untuk rasa kenyang. Dan yang paling penting lagi, protein ini akan membangun otot dan mendorong metabolisme energi dengan kecepatan yang lebih tinggi. Makanya protein harus dinaikkan dalam diet obesitas. Kalsium. Kalsium itu kalau cukup dalam tubuh kita, maka proses oksidasi lemak ketika defisit kalori sangat tinggi. Terbantu banget. Ada orang defisit kalori tapi proses pembakaran lemaknya nggak cepat karena oksidasi lemaknya tidak terjadi baik. Mungkin disebabkan karena kurangnya kalsium yang men-trigger peningkatan proses oksidasi lemak. Nah, kemudian jangan lupa, tubuh kita itu kalau ada makanan masuk, dia memproduksi enzim sintase. Jadi dia tuh udah ancang-ancang gitu ya, kalau makanan masuk dia udah ancang-ancang nih gue jadiin lemak, nih gue jadiin lemak, kayak gitulah kasarnya ya. Jadi dia ancang-ancang. Nah, siapakah yang bisa menekan produksi enzim sintase? Kalsium. Makanya kalsium dicukupkan, nggak tinggi. Kenapa saya bilang dicukupkan? Karena rata-rata kita data Kemenkes tahun berapa waktu itu saya pernah baca, rata-rata asupan kalsium orang Indonesia hanya 250 miligram, padahal kita butuh lebih kurang 800 sampai 1200. Nah, ketika dalam diet ini harus kita pertimbangkan. Vitamin C tingkatkan, karena diet itu bikin stres oksidatif. Sesuatu yang nggak biasa kita lakukan, ya pasti akan terjadi itu. Dan banyak juga kemudian kolagen kita yang tergerus pada diet itu. Itu wajar ya, karena energinya kita defisitkan. Oleh karena itu, kita tingkatkan kebutuhan vitamin C kita, pemenuhannya untuk mencegah hal tersebut. Pada akhirnya kita punya dua piring. Satu isi piringku dan khusus untuk yang gemuk teman-teman kita menggunakannya adalah piring makan model T. Nah, ini adalah terjemahan dari Rest Diet yang saya buat di tahun 2004 dan diadop menjadi piring makan model T di apa di Direktorat Penyakit Tidak Menular Kemenkes, dibukukan tapi modelnya kita sebut sebagai piring makan model T.
Apa yang kita bisa lihat di piring makan model T ini. Jadi dalam diet itu nggak ada namanya ini jahat, itu baik, enggak. Semuanya baik. Yang paling penting adalah ketepatan padu padannya. Jadi saat klien kita mau makan siang, kita nggak bikin dia jadi robot, nggak bikin dia jadi makhluk baru, nggak bikin dia kemudian harus masak di rumah, sementara dia nggak mampu melakukan itu, enggak. Tapi kita ajarkan dia untuk bisa merubah makanan jajanan di sekitar kita menjadi piring makan model T. Itu aja. Jadi piring makan model T itu prinsipnya adalah setengah dari piring makan kita isinya sayur, kemudian sepertiga dari bagian bawah setelah dibagi menjadi horizontal itu karbohidrat, dan karbohidrat kita lebih dominan ke yang indeks glikemiknya sedang dan rendah, dan 2/3-nya kita isi adalah protein. Proteinnya cari yang lemaknya sedang atau lemaknya rendah, kalaupun mengenai lemak tinggi dalam jumlah yang tidak dominan. Kan ini prinsipnya. Nah, selingan kita ngaculah ke buah lebih sering, atau memilih yang produk dairy atau susu dan produk-produk lainnya, olahan susunya itu bisa kita utamakan. Tapi bukan berarti nggak boleh makan yang lain, modifikasinya penting banget. Nah, teman-teman pengen siang apa? Saya pengen nasi Padang, saya pengen mie ayam, saya pengen batagor, saya pengen ketoprak, boleh dimodif aja jadi piring makan model T. Kayak misalnya kalau ketoprak, saya selalu pesan ketoprak itu, saya mintanya bihunnya setengah, lontongnya setengah, karena ada 2 karbo di sana. Jadi saya minta setengah-setengah, tapi kemudian kalau tahu tempenya saya bisa kadang minta lebih, saya beli lebih. Kalau dia punya telur rebus, pasti saya kasih telur rebus supaya protein saya naik, ya. Sedangkan karbo udah saya defisitkan tadi kan, udah setengah-setengah, udah sepertiga, tapi proteinnya masih kurang tuh. Saya tambahkan telur rebus, kalau bisa tahunya nggak digoreng terlalu matang, nggak banyak minyaknya, saya minta tambahin lagi tahunya gitu ya. Kalau tahunya udah dia kukus tapi dia belum goreng, ya saya ambil yang dikukus aja gitu misalnya. Saya banyakin proteinnya. Nah, giliran sayur ini tantangannya, karena ketoprak itu dia ngambil satu kali ngambil abang itu tuh, saya tuh sampai ukur tangan abang ketoprak di mana-mana, karena klien saya yang salah seorang pejabat di Kemenkes yang waktu itu saya tangani, sekarang beliau udah pensiun, dia itu nantang saya gitu. Ibu Rita, bisa nggak bantu saya turunin sekian gitu ya? Dia nantangin saya gitu. Oke, bisa gitu kan ya. Saya tanya dia makanan apa, dia satu dia bilang, jangan larang saya makan ketoprak gitu loh teman-teman. Akhirnya saya cari pedagang ketoprak di sekitar kantornya, di dimanapun saya takar tangan abang tuh ngambil 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 toge berapa sih? Maka saya dapatkan angka 25 gram, 20 sampai 25 gram satu kali ngambil toge itu gitu ya. Rata-rata kisaran itu gitu ya. Saya bilang lah sama bapak itu, nanti bilang ke stafnya kalau beliin ketoprak, bilang abangnya 4 kali ngambil si togenya, karena kalau nimbang 100 gimana cerita gitu kan ya, 4 kali aja, bilang bayar lebih gitu ya. Nah, kan itu model piring makan model T ya. Jadi tuh walaupun kita ada kuah kacang harus dipisah, nggak boleh digabung karena gulanya tinggi dan kacang tanahnya juga digoreng dan minyaknya kadang sudah berwarna hitam. Jadi dipisah dan diambil sedikit aja. Jadi secara wujud itu dia ketoprak yang kita sukai, tapi secara proporsi udah berubah kayak piring makan model T, udah berubah kayak rest diet gitu kan ya. Nah, jadi masuk ke tubuh kita itu energinya nggak banyak lagi, tapi interaksi metabolismenya itu nggak merangsang insulin, nggak merangsang peradangan, nggak meningkatkan reaksi-reaksi negatif, tapi justru bagus di tubuh kita karena proteinnya, kan itu yang dipentingkan. Jadi nggak semata-mata defisit kalori, tapi bagaimana penerimaannya di tubuh kita. Baik, saya kira demikian, lebih kurang sudah ya sudah lebih kurang 30 menit ya saya menyampaikan, nanti kita gabung dengan tanya jawab. Pesannya terakhir teman-teman, sesungguhnya ya kalau kita ingin menangani obesitas, kita semangatin mulai dari anak-anak ya, karena memang ketika sekarang orang obesitas dewasa kita memang giat menurunkan, tapi jangan sampai tenaga kita habis dan melupakan anak-anak. Dari mereka lah pentingnya. Sudah banyak data yang menunjukkan ketika berhasil menurunkan obesitas pada anak-anak, maka risiko penyakit kronisnya itu sangat tinggi, terjadi penurunannya begitu. Tapi kalau pada orang dewasa, daya ungkitnya untuk penanganannya itu tidak setinggi anak-anak. Jadi saya selalu sampaikan ke Kemenkes ini karena dulu tahun kemarin itu programnya untuk orang dewasa. Jadi saya bilang kita harus gunakan dana yang terbatas, tenaga kita yang nggak banyak ini untuk kita pakai anak-anak. Makanya tahun ini kita sudah mengunjungi beberapa provinsi, 7 provinsi, yang jadi satu provinsi itu ada 8 puskesmas percontohan yang kita nanganin obesitas anak-anak, dan ini tergabung ahli gizi, kemudian spesialis anak, dan kemudian ada
spesialis olahraga, dokternya. Nah, kita gabung nih berempat narasumber yang keliling di 6 provinsi yang mereka tunjuk untuk program obesitas penanganan pada anak. Nah, tahun kemarin tuh dewasa ya. Nah, karena memang kita menemukan dalam perkembangan ke depan itu menghadapi anak-anak itu membawa daya ungkit yang besar terhadap perubahan pola penyakit tidak menular pada tahun-tahun berikutnya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Baik, ini tempat saya praktek di Jakarta dan ini buku-buku yang pernah saya tulis. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak membosankan, bisa memberikan tambahan pengetahuan buat teman-teman yang mungkin pertama kali ketemu dengan saya. Dan selanjutnya saya kembalikan ke Bapak moderator. Monggo Pak, silakan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ibu Rita, luar biasa sekali materinya. Wow, geleng-geleng kepala, daging semua ya. Aduh, jadi kalau daging semua makan kekenyangan ya. Baik, jadi sampai banyak terpesona gitu ya. Baik, untuk sesi berikutnya adalah diskusi tanya jawab. Saya bacakan terlebih dahulu satu dari chat dulu ya. Nanti setelah ini kita buka pertanyaan langsung open mic ya dengan raise hand ya. Pertanyaan ini untuk dari chat, saya pilih dari Kak Gita Saliha. Dengan body fat dan massa otot yang sangat tinggi, ya. Ketika terjadi weight loss, apakah baik jika penurunan tidak hanya dari fat, tapi dari muscle-nya juga? Dan sekiranya sampai batas berapa penurunan muscle yang aman? Iya, oke, Silakan. baik. Tadi sedikit di depan agak flare ya, jadi saya nggak dengar, tapi mungkin nangkapnya sama. Jadi maksudnya kalau ada klien kita yang ototnya itu berlebih, kemudian juga komponen proteinnya juga berlebih. Nah, kemudian terjadi penurunan berat badan ikutan itu otot dan kemudian proteinnya. Apakah itu dibolehkan? Jawabannya adalah kalau seperti itu kasusnya, maka tidak berdampak pada perubahan metabolisme. Tapi kita tetap inginnya bahwa massa otot, massa protein itu bisa dipertahankan. Tapi kalau angkanya terlalu tinggi, karena banyak orang gemuk itu ya kelebihan segala-galanya. Ya kelebihan lemak iya, kelebihan otot iya, kelebihan protein iya, kelebihan air iya, kelebihan mineral ya. Kalau kelebihan air sudah pasti kita segera turunkan. Kalau kelebihan otot dan protein itu kita nggak akan membuat dia lebih turun, tapi dia tergerus kena dampak dari defisit kalori itu dibenarkan. Nah, sampai mana batasnya? Jadi kalau kita menggunakan alat pengukuran komposisi tubuh yang validasinya di atas 55% yang megahertznya sekian, kan ada standarnya itu yang kita memang bisa gunakan sebagai alat diagnostik untuk gizi. Nah, itu terlihat di situ. Kalau misalnya nih, kalau range-nya untuk otot itu kan adalah 95 sampai 110%. Itu range yang dikatakan normal. Jadi kalau dia punya 125% lalu turun sebelum di bawah 110% aman sih, nggak ada masalah. Tapi kalau dia turun di bawah 110 itu merugikan karena dia nggak punya pertahanan yang lebih baik jadinya gitu karena sudah di bawah 110% walaupun itu masih range-nya normal. Jadi cara kita memahami penurunan ya kita melakukan pengukuran tersebut gitu. Nah, ini ada cara yang lain adalah ketika di pertemuan pertama kita menemukan tinggi sekali di komponen non lemak tersebut, lalu kita berikan diet dan turunnya banyak pasti kita berpikiran ini bukan lemak kan ada komponen lain. Tapi apakah dia perlu ditimbang lagi di bulan depannya? Nggak perlu. Karena kita sudah punya ketentuan kan. Kalau dia kelebihannya 30%, dalam 1 bulan hilang, nggak mungkin akan di bawah 110%. Jadi kita bisa anjurkan, nggak apa-apa kalau masih turun, ke depannya diukur nanti aja di bulan depan lagi aja. Nggak usah 1 bulan ke depan. Kecuali dia memang pengen banget untuk mengevaluasi, monggo. Jadi jawabannya adalah aman ya, kalau memang sangat tinggi dan tergerus sedikit tidak apa-apa. Baik, terima kasih Ibu Rita atas jawabannya. Pertanyaan kedua saya ambil satu lagi dari chat ya, dari KSD Wulandari Lamongan. Ya, pertanyaan gini Bu, mengapa di umur 50 tahun untuk bisa menuju berat badan ideal itu sangat tidak mudah ya? Padahal sudah workout 4 sampai 5 kali seminggu. Makan sudah bergizi seimbang, cukup air putih, jam tidur cukup. Nah, sebenarnya ada apa sudah dengan tubuh nih Bu? Enggak, Ya, silakan. oke, baik. Oke, Ibu baik ya. Usia 50. Jadi begini,
Secara proses aging, sebenarnya mulai usia 21 tahun, kita mengalami aging tuh 1%. Jadi kalau misalnya ibu berusia 50 tahun, berarti agingnya sudah berjalan 30% penurunannya. Dan dibuktikan juga di banyak penelitian menemukan ada penurunan hormon, termasuk hormon pertumbuhan, termasuk hormon lainnya, estrogen, itu 25% dari jumlah yang kita punya sebelum usia 50 tahun. Dan itu mulai terjadi di umur 45 tahunan. Semuanya itu sebenarnya bisa diperlambat teman-teman. Jadi teman-teman yang belum mencapai usia 45, ayo hidup sehat karena itu bisa diperlambat gitu. Tapi kalau ibu yang sudah terjadi, inilah jawabannya. Kenapa ibu tidak semudah orang muda menurunkan berat badan? Karena tadi hormon pertumbuhannya telah menurun, termasuk juga hormon estrogen yang berfungsi untuk metabolisme lemak juga sudah menurun. Nah, tetapi apakah mungkin untuk diturunkan? Sangat mungkin. Nah, waktu kita mengatakan sangat mungkin, perlu kita ketahui lebih lanjut dulu. Sebenarnya gimana sih komposisi tubuh ibu? Jangan-jangan ototnya juga turun banget. Nah, kalau ototnya turun banget, olahraga merupakan cara yang baik untuk meningkatkan massa otot. Tapi ada hal yang ibu harus pahami. Olahraga sesungguhnya dia memecah otot. Itulah olahraga sesungguhnya. Tapi maksud olahraga itu memecah otot adalah baik. Dia ingin membangun bangunan baru. Sederhananya begini. Kalau saya punya rumah, dindingnya udah kopeng gitu ya. Terus saya tambal, kan bagus lagi, tapi nggak bagus banget. Tapi kalau saya runtuhkan dinding itu, saya bangun yang baru, maka dinding itu bagus banget. Nah, untuk otot gitu juga. Kalau kita olahraga, dia pecah, tapi dia bikin bangunan baru. Nah, waktu dia akan membuat bangunan baru, bahan bakunya adalah protein. Nah, protein itu ibu nggak bisa untuk kecukupan 24 jam aja. Tadi ibu sudah konsumsi gizi seimbang kan? Kalau ibu konsumsi gizi seimbang, berarti protein ibu saya anggap sudah cukup untuk kebutuhan harian. Kalau ibu berolahraga di usia 50 pada kondisi massa otot ibu sebelumnya tidak maksimal, maka nggak bisa itu membangun massa otot tersebut. Maka saya anjurkan ibu ikuti tahapan-tahapan makan berolahraga itu. Jadi kalau sebelum berolahraga itu ibu harus makan buah. Nah, setelah berolahraga itu 10 menit pertama ibu harus hidrasi tubuhnya. Bisa dengan air putih saja, bisa air putih dengan elektrolit kalau ibu keringatnya banyak, kalau intensitas latihannya tinggi. Tapi dalam 20 menit pertama itu ibu harus penuhi protein ibu. Dan protein yang terbaik ibu pilih adalah BCAA. Jadi BCAA, isoleusin, leusin, dan valin itu punya peran besar men-trigger otot dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Nah, kalau otot itu bisa dipertahankan setiap ibu habis berlatih, maka keuntungan yang ibu dapatkan adalah keren banget. Pertama, keuntungannya apa? Ibu akan ototnya itu akan memberikan panas lebih tinggi pada lemak ibu. Jadi akan mudah turun. Nah, saya menguatkan ibu ya. Ada satu klien saya yang merasa surprise banget. Dia tuh nggak pernah sarapan pagi, makan siangnya udah sedikit, makan malam udah sedikit. Apa yang saya lakukan, Bu? Saya cuma suruh dia minum whey protein di pagi hari, dan pada waktu itu dia ada jadwal latihan juga. Hanya itu sentuhan yang saya berikan. Tapi tidak merubah kalorinya lagi, karena dia udah dikit gitu kan. Apa yang terjadi, Bu? Kan kita dimasukkan whey protein kalorinya ada 180 loh, ada 180, 130. Berarti nambah kalori dong. Masa jadi langsing, Bu Dita, saya sedikit aja nggak turun, Ibu tambahkan 130, masa langsing. Faktanya apa? Turun berat badannya Ibu. Kenapa kok bisa turun, Bu Rita? Ototnya naik. Jadi mesin pembakar lemaknya meningkat tinggi. Nah, jadi itu Bu ya. Jadi wajar Ibu turunnya lambat, tapi bagaimana Ibu bisa cepat? Bisa cepat. Komponen non lemak Ibu kita perbaiki, komponen non lemak Ibu kita perbaiki, maka dia mempunyai kemampuan tinggi untuk bisa membakar lemak Ibu tadi. Karena Ibu telah melakukan gizi seimbang. Tapi kalau Ibu pengen pastikan apakah gizi seimbang Ibu sudah defisit kalori yang bagus, Ibu bisa melihat kembali, membandingkan lagi dengan ilmunya. Kalau Ibu bukan ahli gizi, berarti Ibu bisa ke ahli gizi untuk mendapatkan advice berikutnya. Begitu ya Bu ya? Oke, terima kasih. Baik, Ibu, panjang lebar ya jawabannya. Baik, selanjutnya kita buka sesi langsung untuk tanya secara langsung. Raise hand boleh, silakan peserta yang mau raise hand. Yang ingin bertanya langsung silakan. Boleh raise hand dulu. Baik, ini ada Kakak Yayu dari Puskesmas Taman Sari Jawa Barat. Mangga silakan. Kak Yayu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rita, ketemu Ya. lagi walaupun secara Siap. ya. Ibu, ini saya mau menanyakan, sekarang kan lagi booming tentang apa? Kopi yang bisa menurunkan berat badan.
Nah, itu kalau misalnya penggunaan kopi atau americano ya, yang pahit-pahit itu bisa dikonsumsinya itu memang harus setiap hari atau bagaimana? Karena jujur aja saya punya klien yang memang dia itu berat badannya lumayan subur awalnya. Jadi ketika sekarang dia itu sudah beberapa bulan, walaupun saya sudah memberi masukan untuk beliau itu lebih baik diet rest gitu, tetapi dia masih mengkonsumsi kopi itu pagi, siang, atau sore hari. Kalau setahu saya kan itu harusnya tidak dikonsumsi 6 jam sebelum tidur ya. Tapi beliau itu masih mengkonsumsi itu dengan alasan karena menahan lapar. Tapi dia juga mempunyai penyakit kayak mah gitu, Bu. Jadi sebenarnya dia itu juga tidak terlalu kuat untuk konsumsi kopi. Jadi mungkin memaksakan diri mungkin ya, Bu. Tapi sudah diberikan masukan dan lain sebagainya juga masih belum berubah gitu ke habitnya. Nah, ini untuk memberikan masukan biar lebih teori dan prakteknya itu lebih meyakinkan gitu, Bu, ke beliau itu seperti apa gitu. Terima Ya. kasih, Bu. Baik, Mbak Yayu, ketemu lagi. Senang sekali teman-teman yang ngechat di WA juga terima kasih ya. Dan Mbak Rizka, ada siapa lagi banyak tadi yang sudah say hello saya. Terima kasih. Ini orang Jawa Barat tuh banyak banget kenal sama saya, jadi seneng banget kalau udah Jawa Barat ya. Oke, Berarti baiklah. terkenal Nah, ya, Bu. ini Artis sih. terkenal karena Pak Asep ini. Pak Asep yang suka bawa saya ke Jawa Barat soalnya. Oke, baiklah. Pertanyaan yang dari Mbak Yayu nih bagus banget pertanyaannya Mbak. Nah, teman-teman perlu ketahui, baik itu kopi, baik itu teh, mereka memiliki kafein. Kafein itu memang punya efek yang bagus ya. Dia merupakan zat stimulan. Stimulan semuanya, stimulan energi kita juga, stimulan basal kita juga. Dia memang bagus ya fungsinya ya. Jadi, saya selalu katakan kopi itu bagus nggak Berita? Bagus. Tapi tidak bagus jika pakai gula, tidak bagus jika dipakai oleh orang yang metabolisme kafeinnya itu lambat. Contohnya saya kalau metabolisme kafeinnya lambat banget. Jadi kalau masuk kafeinnya itu pasti ada resiko saya nggak bisa tidur nggak bisa tidur, nggak asam lambung jadi naik. Itu artinya metabolisme saya terhadap kafein itu terlalu lambat. Jadi pas masuk di tubuh saya nggak segera saya keluarkan lagi gitu kan. Tapi kalau orang yang metabolismenya cepat nggak apa-apa, bagus itu kafein itu stimulan ya. Teh juga bagus, cuman kafeinnya lebih rendah daripada si kopi itu tadi. Nah, jadi kalau sekarang dikatakan bahwa kopi itu bisa menurunkan berat badan, lebih tepatnya adalah membantu meningkatkan penurunan berat badan pada yang sedang defisit kalori, itu lebih tepatnya. Jadi kalau dia tidak defisit kalori lalu dia minum kopi tidak berarti apa-apa. Jadi dia baru akan berarti kalau dia sedang defisit, tapi nggak gerak-gerak nih turunnya, rendah banget. Ya udah, distimulan aja tuh sama kafein, pakai kopi atau pakai teh gitu ya. Jadi itu kita bisa dukung itu asalkan tadi persyaratan itu terpenuhi. Nah, tapi kemudian dia mengkonsumsinya sebelum tidur. Nah, ini kita pastikan dulu, Bapak konsumsi jam berapa? Saya jam 6 Bu Rita konsumsinya. Nah, kalau Bapak jam 6 sore konsumsinya, kira-kira tidur malamnya sebelum jam 10 aman nggak? Oh, aman Bu Rita. Bapak nyaman nggak? Nyaman Bu. Monggo silahkan. Tapi kalau Bapak itu katakan, iya Bu, saya akhirnya tidurnya jam 2 malam. Nah Pak, sekarang Bapak tinggal milih nih, mana yang lebih bagus. Kalau Bapak minum kopi, peningkatan pembakaran lemaknya meningkat, tapi Bapak nggak bisa tidur, akibatnya perlambatan metabolisme. Akhirnya sama dengan, jadi Bapak minum kopi, tapi tidak bisa tidur, lalu tidak bisa tidur melambatkan metabolisme, lemak Bapak nggak terbakar juga. Pilih yang mana Pak? Ditiadakan kopinya atau tetap kopi, tapi Bapak tetap aja nggak bermakna kopinya karena perlambatan metabolisme akibat kurang tidur. Nah, itu dialah yang memilih. Kita ahli gizi menceritakan lebih kurangnya keputusan ada di tangan klien kita, bukan keputusan ada di kita, karena dia yang akan mendapatkan hasilnya. Yang kedua, dia mah, Bapak bukannya mah si kafein dia bisa merangsang asam lambung. Kira-kira ketika Bapak minum itu asam lambungnya tertrigger enggak? Oh enggak Bu Rita, kalau enggak teruskan. Tertrigger Bu, apa yang Bapak rasakan tertrigger? Saya jadi perih. Terus kalau Bapak perih Bapak ngapain? Saya makan cracker supaya enggak perih lagi. Nah sekarang coba Bapak meningkat asam lemaknya terbakar, peningkatan berat badan naik karena kafein, tapi kemudian Bapak jadi tertrigger asam lambungnya, lalu Bapak makan tepung-tepung
tepungan cracker untuk menetralkannya. Sekarang kalori bertambah, ini diturunkan pembakaran lemak, ini dinaikkan pembakaran lemak, kalorinya bertambah. Podomoro. Terus Bapak pilih yang mana gitu kan? Nah, sekarang Bapak mau yang mana pilihannya? Nah, kalau kita jelaskan semua itu, dia yang memutuskan nanti, maka dia pasti akan bisa memilihkan yang terbaik untuk dirinya. Tapi tugas kita sebagai ahli gizi harus detail menjelaskan lebih kurangnya itu tadi, dan kita harus bisa menggali alasan dia melakukan itu, baru kita klarifikasi. Begitu sih Mbak Gita. Jadi jangan lupa teman-teman ahli gizi ya, setiap menghadapi pasien, jangan pernah memikirkan apa yang dia pikirkan pasien. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita gali apa alasannya. Jadi bukan kita yang membuat kesimpulan, tapi kita gali. Nah, kalau kita sudah tahu alasannya, baru kita bisa menentukan keputusannya. Begitu kira-kira. Semoga terjawab ya Mbak Gita. Ya, baik Ibu Rita. Mohon izin satu pertanyaan lagi Bu. Ya, ini siap. acara langsung dari Ibu Mika, FSUD Dr. Rehata Jawa Tengah. Mangga Ibu Mika, boleh open kamera barangkali biar ketahuan. Oh iya. Oh iya, monggo silakan Bu. Selamat siang Bu Rita. Ya, selamat siang. Izin bertanya, untuk penurunan berat badan yang aman untuk ibu hamil dan menyusui itu seperti apa ya Bu? Ya. Agar pertumbuhan janinnya serta kualitas ASI-nya masih baik. Ya. Dan pertanyaan kedua, apakah intermittent fasting itu disarankan? Terima kasih Bu. Ya, baik. Nah, jadi kalau pertanyaan gizi itu memang jawabannya harus panjang-panjang ya. Kalau nggak panjang-panjang nanti susah ya, nggak bisa 1+1 sama dengan 2 ya. Mohon maaf kalau pertanyaan jadi terbatas ya, karena jawabannya panjang-panjang. Nah, pertanyaan pertama adalah tentang diet ibu hamil. Jadi ibu hamil itu boleh pertambahan berat badannya adalah 3 bulan pertama 0,5 kilogram per bulan. Jadi itu dalam 3 bulan pertama dia harus naik 1,5 kilo aja. Kalau dia kenaikannya lebih, kita pantau saja, tidak perlu didietkan. Tapi di bulan berikutnya dia harus naiknya 0,5 kilo per minggu. Kalau seandainya per minggunya bisa naik 2-3 kilo dan bahkan pada akhirnya harusnya naiknya cuma 14-16, lalu dia sampai naik 21 kilo, harus diet walaupun baru 6 bulan, walaupun 7 bulan, tapi potensinya sudah sangat tinggi, dia harus diet. Nah, diet ibu hamil yang tidak mengganggu pertumbuhan janin adalah yang tidak dibutuhkan janin itu apa? Dan tapi dia menghasilkan kalori untuk ibunya. Sama dengan yang kita bahas hari ini. Pertama, gula, janin tidak membutuhkan gula. Yakinlah itu, dia tidak membutuhkan gula. Dia membutuhkan karbohidrat. Jadi kalau ibu hamil sudah makan kentang, udah makan umbi-umbian, dia udah dapat karbohidrat. Jadi ibu hamil hilangkan gulanya. Kan lagi diet, jangan pakai gula. Nah, yang kedua, apa zat yang bisa menambah berat badan ibu hamil tapi nggak disukai bayi? Lemak jenuh. Bayi nggak suka lemak jenuh. Bayi nggak butuh lemak trans, ya kan? Janin nggak butuh itu gitu. Jadi kalau ibu biasanya ikannya digoreng, sekarang ikannya dipindang. Kalau misalnya ayamnya semula adalah ayam dipanggang, dibakar, ayam dibakar maksudnya, nah itu bisa diganti sama ayam pepes. Nah, udah berapa defisit kalori dari hal tersebut gitu kan ya. Nah, kemudian yang kita tingkatkan justru adalah mikronutrien ibu hamil. Kita kenyangkan dia dengan sayur, kita kenyangkan dia dengan buah ya, dan kenyangkan dengan protein tanpa lemak. Susu dipindah ke tanpa lemak, kemudian ayam, ikan, semua yang berlemaknya dikurangi. Ikan cara pengolahannya daging merah tidak dikeluarkan terlebih dahulu. Kalau dia anemia, kita bisa kejar dengan suplementasi terlebih dahulu karena kita sedang mencegah kenaikannya tersebut. Nah, begitu juga halnya dengan ibu menyusui. Untuk proses pembentukan ASI, kalau jumlahnya itu tergantung isapan bayi. Selagi bayi intan mengisap, jangan khawatir jumlahnya akan keluar. Tapi kualitasnya itu ditentukan oleh makanan ibu saat itu. Nah, kualitas apa yang kita harapkan ada di ASI? Pertama yang kita harapkan di ASI itu ada proteinnya lebih bagus asam aminonya. Tetapi protein itu ada 3 kelompok. Ada yang lemaknya rendah, sedang, dan tinggi. Maka ibu menyusui yang gemuk kita arahkan mencari protein yang lemaknya rendah atau sedang. Sedangkan yang tinggi lemak ditiadakan, begitu kan? Nah, yang kedua apa yang dibutuhkan oleh ibu lagi? Yang dibutuhkan adalah asam lemak esensial. Asam lemak esensial itu tidak ada di gorengan. Di ikan itu asam lemak esensialnya tinggi. Tapi kalau ikannya digoreng nggak ada asam lemak esensialnya. Padahal ibu butuh itu. Kita bisa berikan ikan yang tidak dipanaskan tinggi, kita bisa berikan alpukat, kita bisa berikan minyak olive, minyak kelapa sawit yang tidak dipanaskan
dipanaskan berlebih, tapi teknik pengolahan kita ganti. Nah, itu bisa meningkatkan kualitas ASI. Kualitas ASI ditentukan oleh apa lagi? Oleh vitamin mineral. Dan itu ada dari sayur, ada buah, dari protein nabati, terus ditingkatkan. Jadi, sangat mungkin diet pada ibu menyusui dan ibu hamil. Cuman, lagi-lagi kegagalan kita dalam diet mereka adalah persepsi. Persepsinya adalah ibu hamil itu harus makan banyak tapi salah memilih yang banyaknya. Ibu menyusui itu suka lapar harus makan banyak tapi salah memilih jenisnya. Karena preferensi rasa orang Indonesia memang cenderung ke gula tinggi, garam tinggi, lemak tinggi. Di situ tantangan kita sebagai ahli gizi. Karena preferensi rasanya itu, giliran kita ganti preferensi rasa yang lain, dia langsung merasa ya sulit dong, nggak bisa didapat dong, dan lain sebagainya begitu. Nah, itu terjawab ya Bu ya. Jadi semangat ya ibu menyusui, ibu hamil yang punya persepsi itu, kita tinggal giring aja. Kita giring supaya persepsi dia itu tidak seperti itu lagi yang mengatakan harus makan banyak tapi salah memilih yang banyaknya itu tadi. Nah, intermittent menarik. Ini tuh sekarang banyak banget yang diet, ya udah intermittent aja. Saya ceritakan dulu kelebihan intermittent. Pertama, kelebihan intermittent fasting adalah dia bisa meningkatkan produksi hormon pertumbuhan. Tidak hanya intermittent fasting, puasa Islam juga meningkatkan meningkatkan peningkatan produksi hormon pertumbuhan. Kalau saya lebih cenderung jangan intermittent, tapi kita biasa puasa Daud atau puasa Senin Kamis lebih bagus daripada kita intermittent karena keuntungannya hanya satu doang, hormon aja, tidak ada ibadahnya. Oke? Nah, tetapi menariknya dari banyak jurnal, peningkatan hormon pertumbuhan itu hanya berlangsung 3 sampai 5 hari saja. Setelah itu tubuh melakukan adaptasi. Adaptasi tubuh apa? Dia mulai mencoba menghemat pembakaran kalori pada pagi hari di mana saat itu kita tidak makan apapun. Dan ini merugikan. Ketika pada hari ke-11 kita lagi berada di hotel breakfast atau kita lagi pengen makan pagi, otomatis perlambatan metabolisme kita membuat apa yang kita makan itu segera menjadi lemak. Jadi cenderung akan naik cepat lagi berat badan kita setelah intermittent. Makanya tidak baik itu. Itu satu ya. Jadi ada keunggulannya, ada kelemahannya kalau dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, yang kedua, keunggulan dari intermittent fasting itu adalah bisa menahan nafsu makan. Jadi orang yang IQ makannya tinggi, ada orang-orang terlahir dengan IQ makannya tinggi, itu ada ilmu nutrigenomik ya. Lihat makan itu tuh nggak bisa berhenti. Jadi dia punya makan itu cuman enak dan enak sekali. Nggak ada kata nggak enak, cuman 2 aja pilihannya gitu ya. Nah, kalau kayak gitu, dia nggak boleh berdekatan dengan makanan. Ada di depan dia, walaupun dia lagi berdiet, dia sudah dicuci otaknya, nggak bisa, otomatis dia akan ambil gitu. Maka intermittent dilakukan. Dia sudah dikasih tahu nggak boleh makan dari jam segini ya. Nah, dia akan melakukan itu. Nah, itu keuntungannya. Tapi ketika kita lakukan 3 hari saja sebelum terjadi perlambatan metabolisme, kita stop dulu intermittennya. Tapi waktu dia dapat makan, bukan berarti tepung-tepungan, bukan berarti gula, bukan berarti kita berikan yang manis-manis, tapi yang kita berikan adalah protein tanpa lemak. Jadi kita berikan protein tanpa lemak, melatih dia untuk merasakan kenyang dengan makanan yang bukan dari karbo. Jadi nanti ketika dia tidak intermittent, nafsu makannya nggak meningkat. Kalaupun meningkat, dia akan cari adalah protein yang tanpa lemak itu tadi. Gitu ya. Nah, kita lihat lagi berikutnya tentang intermittent fasting. Kebanyakan pelaku intermittent fasting di Indonesia salah kaprah. Ketika diberi jam makan pendek, misalnya saya cuma kebagian makannya burita intermittent. Saya hanya makan itu jam 1 sampai jam 5 doang burita. Sisanya saya nggak makan, saya intermittent fasting. Mulai dari jam 5 sore sampai jam 1 besoknya saya nggak makan. Saya bertanya, apa yang ibu makan dari jam 1 sampai jam 5? Ya sebebas-bebas saya aja, karena waktu makan saya cuma pendek. Jadi apa aja saya makan. Ini bahayanya. Maka bahaya sekali ibu. Jangan ibu intermittent berat badan turun tapi metabolik ibu kacau. Karena apa sih yang dipilih orang Indonesia ketika dia dapat makan? Wah, saya udah ngebayangin. Pasti ketika jam 1 dia mulai makan, yang dia cari gorengan, yang dia cari boba, yang dia cari ini, mumpung waktunya dapat makan nih Bu Rita. Nah, ini yang saya takutkan. Jadi kalau intermittent itu ada aturan dalam 5 jam itu pun ada ketentuannya. Yang nggak boleh turun, yang nggak boleh kurang adalah protein nggak boleh kurang, kalsium nggak boleh kurang, vitamin C nggak boleh kurang. Kalau nggak, diet itu hanya semacam diet yang bersifat
bersifat sementara. Dia akan mengalami sindrom yoyo. Setelah turun dia akan naik lagi, setelah turun dia akan naik lagi. Teman-teman kuasai ilmu intermittent fasting karena sekarang banyak pelaku intermittent fasting sampai anak remaja pun melakukan itu juga. Jadi teman-teman harus punya jawaban yang jitu untuk membuat dia berpikir dan mengatakan, iya ya, iya ya. Kalau klien kita sudah berhadapan dengan kita lalu mengatakan, iya ya, dia akan memikir 2 kali untuk melakukan perbuatan dia kembali begitu. Ya, semoga bisa menjawab. Kembali ke Bapak moderator, silakan. Baik, terima kasih. Disitulah kenapa saya ngefans dengan ilmunya Ibu Rita, luar biasa. Oh, keren dan mantap nih ya. Aduh, tapi sayang sekali nih waktu yang membatasi perjumpaan kita pada kesempatan hari ini. Mohon maaf tidak semua pertanyaan dapat diakomodir ya. Baik, mohon izin saya menyimpulkan sedikit dari materi Ibu Rita. Sebenarnya banyak dan ini nggak bisa disimpulkan sebenarnya, tapi sedikit saja ya. Jadi intinya tadi sehat dan bugar saja belum cukup ya Bu ya. Kalau bisa kita mencapai tahapan tertinggi wellness ya, yang tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga mental, sosial, dan spiritual juga kita sehat ya. Dengan tubuh sehat dan bugar, kita akan terhindar dari obesitas dan kita akan terhindar dari penyakit tidak menular ya. Nah, untuk mengatasi obesitas, kita bisa menggunakan program fat loss ya, bukan weight loss ya. Dan kita juga membutuhkan keseimbangan energi, kemudian kita membatasi asupan gula, kemudian lemak, dan perbanyak buah dan sayuran tentunya dengan olahraga yang rutin ya. Terima kasih Ibu Rita atas materi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih. Saya pamit undur diri sebagai moderator. Saya kembalikan kepada MC. Mangga silakan.